IPA tidak membosankan, yuk berolahraga. Selamat datang di video Mafiboki kelompok 4 kelas 12 MIPA 4. Di kesempatan ini, kami akan menampilkan produk video kelompok mata pelajaran Mafiboki yang berisi tentang teori, praktikum mengukur denyut nadi dan kecepatan. Selamat menonton! Apa itu denyut nadi? Denyut nadi adalah gelombang yang teraba pada arteri akibat dari darah yang dipompa oleh jantung. Denyut nadi merupakan frekuensi perputaran banyaknya peredaran darah ke jantung dan diukur untuk menentukan frekuensi denyut jantung. Denyut nadi digunakan sebagai parameter fungsi tubuh manusia yang berkisar antara 60-90 bpm, sedangkan saat berolahraga sekitar 120 hingga 200 bpm. Denyut jantung sangat dipengaruhi oleh konsentrasi oksigen. Bagaimana oksigen dan tekanan osmotik pada sel darah merah saling mempengaruhi satu sama lain? Oksigen berperan penting sebagai pengikat hemoglobin dalam darah. Hemoglobin berperan penting sebagai komponen larutan penyangga dalam peredaran darah manusia. Tanpa larutan penyangga, tubuh manusia dapat mengalami kerusakan berupa asidosis dan alkalosis. Perbedaan konsentrasi oksigen antara cairan di dalam sel darah merah dan lingkungan luarnya menyebabkan perbedaan tekanan osmotik. Semakin tinggi konsentrasi oksigen di dalam sel darah merah, semakin tinggi pula tekanan osmotiknya. Lingkungan isotonik, hipertonik, dan hipotonik akan memberi pengaruh yang berbeda bagi sel darah merah. Jumlah denyut nadi per menit setiap orang berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis aktivitas seperti duduk, berlari, berjalan, dan berbaring. Semakin berat aktivitas fisik, semakin cepat denyutnya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan lebih cepat denyut nadinya dibanding laki-laki. Selanjutnya masa tubuh. Orang yang kelebihan berat badan dan obesitas memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi dan detak jantung yang lebih tinggi dibandingkan orang dengan berat badan normal. Yang keempat adalah umur. Semakin tua umur seseorang, semakin rendah detak jantungnya. Begitu pula sebaliknya bila usia kita masih muda. Yang terakhir ialah kondisi kesehatan. Pada orang yang tidak sehat, dapat terjadi perubahan irama atau frekuensi jantung yang tidak teratur. Sebelum melakukan langkah pengukuran denyut nadi, kami melakukan 3 jenis aktivitas sebagai berikut. Pertama, duduk atau memposisikan diri dalam kondisi normal selama 3 menit. Kedua, berjalan cepat selama 3 menit. Berjalan cepat dan berlari cepat, tubuh beraktivitas fisik dengan intensitas yang berbeda. Perbedaan jenis intensitas ketiga aktivitas yang kami lakukan. Setelah melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, kami akan melakukan langkah pengukuran denyut nadi selama 1 menit menggunakan stopwatch dan dengan menekan salah satu titik nadi, yaitu pergelangan tangan sebelah kiri atau leher sebelah kanan. Nah, selain untuk mengukur denyut nadi, kita juga bisa mengukur kecepatan dengan berolahraga loh. Untuk mengukur kecepatan itu, kita butuh jarak dalam meter dan juga waktu dalam second. Jarak itu sendiri telah kami tentukan, yaitu 10, 20, 30, dan 40 meter. Dari jarak yang telah kami tentukan, kami dapat mengukur waktu dari aktivitas berlari dan berjalan yang kami lakukan untuk menempuh jarak. Untuk menentukan kecepatan, kami menggunakan rumus, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Untuk melakukan rangkaian pengukuran kecepatan, pertama, kelompok kami mengukur keempat jarak yang harus ditempuh menggunakan aplikasi Nike Run Club.
Selanjutnya, untuk mengukur waktu tempuh pada aktivitas jalan cepat, kelompok kami menggunakan bantuan stopwatch untuk mengukur waktu dan metronom dengan 135 ketukan per menit sebagai patokan tempo untuk mempertahankan kondisi GLB. Untuk mengukur waktu tempuh pada aktivitas berlari, kelompok kami menggunakan alat yang sama dengan aktivitas jalan cepat. Namun, tempo yang digunakan pada metronom ditingkatkan menjadi 155 ketukan per menit. Setelah menemukan kecepatan dari setiap aktivitas, kita dapat kembali mengolah data menggunakan ukuran statistika, yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran. Kita dapat mengetahui rata-rata kecepatan dengan membagi jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Selain itu, untuk mengetahui apabila gerak yang dilakukan itu GLB atau tidak, kita dapat menggunakan simpangan baku. Apabila kecepatan terus stabil, maka simpangan baku yang diperoleh adalah 0, alias seluruh data menampilkan nilai yang sama. Simpangan baku sendiri merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari setiap kelompok. Rumus simpangan baku dapat dinyatakan Tapi ntar di bawah diinin sih dijelasin. Kayak itu kita sebutnya GLB karena bedanya dikit banget, tapi kita nggak bisa sebut benar-benar GLB sempurna karena itu kan angkanya nggak sama persis kan. Kalau misalnya GLB sempurna harusnya benar-benar sama persis angkanya. Ya, tapi emang nggak mungkin sempurna nggak sih? Kita manusia, cuy. Iya. capek juga ngasih lari gitu. Gue lihat itu deh, grafik lu, Riz, yang apa? GLB harusnya kan lurus gitu. Terus punya kita hasilnya jelek banget gitu. Enggak, soalnya mana sih? Enggak punya gue kan. Kok bisa gitu banget? Perasaan punya sih enggak? Ini soalnya lihat deh, angkanya tuh cuma apa 2,11, 2,12, 2,13 gitu. Itunya ya apa sih? Ini kalau misalnya skalanya digedein, dia jadinya hampir lurus gitu sih. Pantes. Kalau kimia sebenarnya cuma itu sih kayak pembahasan dasar teori doang, nggak serepot ini. Pengolahan datanya hampir nggak ada bahkan. Dre, bagian biologi gimana, Dre? Baca yang di PPT aja. Enggak, maksudnya bagian lu gimana? Oke enggak? Udah oke belum? Oke sih. Udah ini doang. Sama yang tadi faktor-faktor juga udah? Udah. Oke. Menurut kalian yang tekanan osmotik itu nggak apa ditaruh di antara unit tadi gitu? Dikaitin sama jantung aja kali ya? Oke. Ntar kan kita tampilin yang itu habis kita tampilin video fisikanya. Maksudnya video yang lari terus stopwatch sama video tadi ngukur nadi gitu-gitu. Yaudah. Matematika gimana, Riz? Oke, udah. Matematika, gue taruhnya di terakhir. Soalnya dia membahas semua hitungan kan. Oh. Oke. Ini guys, ntar kayak gue ituin jadiin template video gitu aja kali ya. Oh, bisa. Berarti videonya setelah itu bio kimia. Di tengah-tengah. Kepikirannya gitu. Jadi abis bahas bio sama kimia, kita masukin yang video yang ukur nadi. Terus habis itu masuk ke kan aktivitas tuh ceritanya. Kita kan lari, itu kan ada kecepatannya. Baru kita bahas fisikanya, terus habis itu aktivitas fisika, baru masuk ke matnya. Ya udah sih. Oke.